Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Aprianti Sinaga, mahasiswa Tadris Bahasa Indonesia semester 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari dialektologi yang berjudul Data dan Sumber Data dalam Dialektologi. Nah, data dan sumber data dalam dialektologi itu data itu merupakan suatu kumpulan fakta, angka, atau informasi yang kita kumpulkan untuk dianalisis dan digunakan dalam pengambilan keputusan. Data itu tuh bisa berupa angka, teks, gambar, suara, ataupun simbol. Data tergantung pada konteks atau tujuan penggunaannya, kan? Terus data itu ada dua. Yang pertama ada sumber data primer dan yang kedua ada sumber data sekunder. Nah, sumber data primer ini tuh yang merupakan tuh dia tuh berasal langsung dari observasi, wawancara, kuesioner atau eksperimen yang dilakukan oleh peneliti sendiri. Nah, kalau sumber data sekunder sendiri itu yaitu data yang dikumpulkan atau yang dipublikasikan oleh pihak lain seperti dia itu seperti laporan, buku, ataupun artikel ilmiah. Nah, pentingnya data dalam penelitian dialektologi itu, data itu penting gitu kan dalam penelitian dialektologi. Terutama itu kenapa gitu tuh data itu penting dalam penelitian dialektologi? Karena pertama itu dia akurasinya analisis. Tanpa data yang memadai, analisis ragam dialek itu tuh akan kurang gitu, akan kurang akurat kan, atau dia tuh tidak bisa mewakili kenyataan kebahasaan. Yang kedua itu keotentikan data. Yang ketiga itu pola dan distribusi. Nah, data ini tuh dapat membantu gitu menyusun peta dialek atau membuat generalisasi berdasarkan pola penggunaan bahasa sendiri. Nah, jenis data itu ada dua. Yang pertama ada kualitatif dan yang kedua itu ada kuantitatif. Data kualitatif itu tuh dia tuh bersifat deskriptif dan naratif yang menggambarkan secara lebih mendalam bagaimana suatu dialek itu digunakan dalam konteks sosial dan budaya. Contohnya tuh bisa kita ambil seperti wawancara, observasi langsung, maupun rekaman suara. Sedangkan data kuantitatif dia tuh disajikan dalam bentuk angka atau bentuk statistik. Yang dapat digunakan itu digunakan untuk mengukur seberapa sering gitu suatu bentuk dialek itu muncul atau mengetahui distribusi geografis variasi linguistik. Adapun contohnya itu kita bisa ambil tuh dari survei frekuensi kita, survei frekuensi penggunaan kata atau fonem antar kelompok usia. Nah, adapun peran sumber data primer dan sekunder dalam penelitian dialektologi itu dia tuh keduanya itu dia kan dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada sumber data primer dan sekunder. Nah, kedua itu tuh memiliki kelebihan dan kekurangan yang harus kita pertimbangkan dalam penelitian. Kalau sumber data primer itu dia tuh langsung kita peroleh itu langsung dari penutur asli gitu kan, bisa melalui wawancara, observasi ataupun rekaman. Sedangkan kalau sumber data sekunder itu data yang sudah tersedia sebelumnya gitu. Seperti buku, jurnal ilmiah ataupun kamus dialek yang dapat kita teliti gitu kan.
Terus kalau misalnya kita kombinasi antara keduanya, di penggunaan kombinasi itu kita tuh bisa memperkaya data dan memperkuat analisis kita untuk menghasilkan temuan yang komprehensif dan valid. Nah, adapun klasifikasi data berdasarkan pengukuran. Selain dari sumbernya itu kita juga dapat data itu juga dapat diklasifikasikan berdasarkan kemungkinan pengukurannya, yaitu ada data kualitatif maupun data kuantitatif. Nah, kalau data kuantitatif sendiri itu memiliki jenis-jenis yang berbeda gitu berdasarkan pengukurannya. Yang pertama itu ada data rasio, yang kedua ada data interval, yang ketiga ada data ordinal, dan yang terakhir itu ada data nominal. Nah, kalau dalam teknik pengumpulan data penelitian sendiri tuh, kita dapat itu digunakan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan selama penelitian. Adapun teknik utama yang umumnya itu, yang pertama itu ada wawancara. Nah, kalau wawancara ini kan kita tuh seperti proses tanya jawab secara tatap muka gitu kan. Nah, yang kedua ada observasi. Kalau observasi sendiri ini kita tuh mengumpulkan data langsung dari lapangan yang dapat kita lakukan tuh melalui pengamatan, kan? Terus yang ketiga tuh ada dokumentasi. Nah, dokumentasi itu sendiri tuh kita tuh bisa memperoleh informasi dari fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian ataupun arsip-arsip foto. Terus yang keempat itu ada angket dan kuesioner. Kalau angket dan kuesioner ini tuh dia tuh bisa mengisi daftar pertanyaan kita yang disusun peneliti gitu kan. Dan itu efisien untuk banyak responden, objektif. Namun kalau angket atau kuesioner ini kurang fleksibel kalau kita gunakan. Nah, jadi adapun kesimpulan dan sarannya yang dapat kita ambil itu, data dan sumber data itu sangat penting dalam penelitian. Itu bisa menjadi dasar pengumpulan, analisis, maupun penarikan kesimpulan, kan? Yang saya bilang ada 2 jenis data dan ada 4 teknik utama dan 1 tujuan utama. Jadi saya menyarankan kepada pembaca ini itu untuk terus memahami dan mempelajari lebih lanjut tentang data, sumber data, jenis-jenisnya, serta teknik pengumpulan data penelitian agar meningkatkan dan memperluas wawasan kita dalam bidang penelitian. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.